Oh ya, untuk yang iya. Salam juga untuk yang ibadah melalui Zoom. Salam dari kami di sini yang wajahnya semuanya bersukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, dan masih memberi kami waktu untuk kami dapat berkumpul bersama-sama di sini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau dapat menerima dan mengampuni dosa-dosa kami dan memberi kami, khususnya saudara-saudara kami yang sedang kesusahan pada hari ini, yang memerlukan sangat bantuan-Mu ya Bapa. Hapuslah penderitaan mereka dengan penghiburan yang daripadamu. Limpahkan berkat-Mu ya Bapa untuk mereka mencukupi kebutuhan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di Bandung, khususnya yang sedang kami ibadah ini ya Tuhan. Berkati ya Bapa dan genapi semua rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada di bulan Desember. Kami yakin Engkau akan memberikan kami sukacita yang lebih sempurna lagi pada hari kelahiran-Mu di bulan Desember yang akan datang. Dan semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan yang akan Tuhan tambah-tambahkan lagi kepada kami, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes. Saya bawakan firman yang diambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tapi saya bacakan yang Ibrani 9 ayat 13-14 ya. Karena yang tadi sudah dibaca duluan, yang kalau apa juga mana tadi? Ibrani 9 ayat 14. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi mengenai darah Kristus ini banyak ceritanya sebenarnya. Dalam kehidupan ada beberapa suku ya, khususnya suku Batak ya. Itu dalam peradaban adat budaya suku Batak, kita siapa ini orang Batak sini? Tidak ada kata maaf. Misalnya ada melakukan perbuatan yang salah gitu ya, nggak ada maaf ya, nggak ada. Kalau kita kan langsung ya, maaf ya, saya tadi nggak sengaja, maaf ya gitu. Kalau orang Batak maafnya itu dengan tindakan mahal, bawa babi, dipersembahkan sama orang yang sudah dijolimi gitu ya. Jadi orang yang mau minta maaf itu bawa babi satu, kecil besarnya tergantung dari uangnya ya, bawa ke sana, menghadap, bawa teman-temannya berapa, saudara-saudara dekat untuk ya istilahnya menyembah. Jadi nggak ada kata maaf. Apalagi udah berhubungan dengan menyangkut dengan harga diri mungkin ya, atau udah sempat ngomong yang kasar. Nah, itu bawa babi, maafnya itu bawa babi, nggak ada kata maaf tuh, nggak ada bahasa Batak itu. Nah, nanti di sanalah diadakan acara untuk mohon maaf dengan membawa babi. Jadi kalau kita lihat padahal sudah ada tadi kita baca tadi yang ayat 14, darah Kristus yang menghapus semuanya dosa. Jadi lebih mahal darah babi ini.
Kalau ada yang masih berbuat begitu, lebih mahal berarti darah babi. Nah, jadi orang-orang Batak diingatkan ya, boleh bawa babi, oh senang kita 3 ekor juga boleh ya. Tapi bukan itu yang paling utama. Memohon maaf sama saudara yang kita yang bersalah sama kita, dia harus bawa babi sama kita, atau kita bersalah kita harus bawa babi. Ya kalau dia muslim, kambing. Ya, bukan itu yang paling utama. Darah Kristus itu sudah. Di dalam darah Kristus itu ada roh Allah. Dalam darah babi mana ada roh Allah. Dan domba juga yang waktu perjanjian lama yang dipersembahkan, yang kita tahu kurban namanya ya, kurban ya. Yang masih dilakukan oleh ada saudara-saudara kita juga. Makin mahal, makin sampai 1 miliar itu sapi yang dipersembahkannya, makin hapus katanya dosanya. Emangnya di situ ada roh Allah? Enggak ada. Di darah Yesus ada roh Allah. Jadi menghadap orang yang dirugikan dalam perkataan dan perbuatan bukan dengan darah domba, babi, kambing, ayam, apa sapun. Ada darah yang mahal. Kita berdoa dulu kita sendiri, baru kita menghadap sama dia. Kita minta ampun dulu sama Tuhan. Pasti selesai ya, tapi mungkin ada proses ya, tapi tak pasti selesai. Darah Kristus merupakan pusat dari konsep penebusan dalam perjanjian baru ya. Itu di 1 Korintus 10 ayat 16, banyak deh. Wahyu 7 juga ya. Di salib Kristus, di atas salib, Kristus mencurahkan darahnya yang tidak berdosa agar dapat menghapus dosa-dosa kita serta mendamaikan kita dengan Allah. Dengan Allah aja kita didamaikan, apalagi dengan saudara kita. Kalau kita sudah bilang kita berdamai dengan Allah, pasti dengan sesama kita pun kita bisa berdamai. Ini bukan omon-omon ya. Karena saya selalu mengalami ya, sesalah apapun itu orang kepada saya, atau saya bersalah, saya mampu meminta maaf. Dan saya mampu melupakan salahnya dia, walaupun dia nggak minta maaf. Kalau kita sudah meyakini itu ya, darah Kristus itu mahal untuk menyelesaikan segala dosa ya. Jadi tidak memperhitungkan lagi dosa yang sudah diperbuat, diperlukan penumpahan darah supaya Allah dapat mengampuni dosa. Oleh karena itu pengampunan dosa didasarkan pada kematian Kristus di kayu salib. Darahnya menebus dosa orang yang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Nah itu kan dari kuasa iblis. Kuasa iblis loh yang menginginkan hal-hal yang tidak kita belum mampu. Itu kuasa iblis itu. Saya sebenarnya sejak umur berapa ya? Sejak umur muda ya, saya selalu menjalani kehidupan ini di bawah daripada kemampuan saya. Saya nggak mau di atas kemampuan saya, stres. Misalnya saya punya 10, yang dilihat orang itu jangan lebih daripada 5 atau 6. Ya bikinlah orang-orang mungkin nggak bisa, mesti lebih lagi. Paling tidak yang disimpan tuh ada 3 dari 10 itu. Kalau saya bilang 5 itu harus disimpan, 5 itu yang boleh dilihat orang. Itu pun kita harus lihat suasana juga. Mungkin 5-nya dia berapa ya? Kalau kita ke daerah sana, itu 5 sudah lebih banget. Nah, kita kurangin lagi. Artinya misalnya kita ke pesta. Jangan kita lebih daripada penampilan kita itu, jangan lebih daripada orang yang berpesta gitu loh. Ngerti nggak? Paham nggak itu? Jangan penampilan kita tuh lebih daripada orang yang berpesta. Kalau perlu udah sampai kita ke situ, baju saya gini, pulang lagi ke rumah, balik. Makanya saya suka sediakan baju di mobil itu. Bukan baju aja, selendang ya, kadang-kadang langsung ke pemakaman. Ada orang yang meninggal, jadi kita nggak bisa pulang lagi, apalagi di Jakarta jauh-jauh ya. Jadi kita jangan sampai penampilan kita lebih daripada, itu juga dosa loh kita. Dosa kita, penampilan kita lebih daripada, bisa kita diskusikan nanti. Kenapa dosa Bu? Kesepian aja dosa.
Bisa macam-macam pikiran kita kan. Jangan kesepian, makanya gabung. Apa kapan-kapan, kamu di mana? Ayo kita ngobrol yuk, nongki-nongki. Padahal cuman makan pisang ubi goreng sama kopi ya. Gak apa-apa daripada sendiri. Kesepian itu dosa. Macam-macam yang dipikirinnya. Macam-macam yang diinginkannya ya. Nah jadi di sini saya ada nyanyi lagu ya. Darahnya menebus semua orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Nah, tadi udah saya bilang ya, kesepian itu dosa. Menginginkan barang orang ada tertulis kan. Kalau kita menginginkan milik orang, hanya berangan-angan aja pun dosa, dosa banget. Membayang-bayangkan, itu kenapa saya nggak punya gitu. Padahal bisa kita, bagus ya, kapan Tuhan berikan saya? Langsung aja bilang. Tapi kita jangan, kapan Tuhan berikan saya? Tapi kita tidur, mager. Apa tahu? Ada yang mau tahu mager? Malas gerak. Dalam tidur kita, kapan ya saya punya itu ya? Nggak boleh gitu. Kerja keras, cerdas. Apa satu lagi? Ikhlas. Ikhlas itu ada di ayat Alkitab kita. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu ikhlas. Jadi kerja keras, cerdas, dan ikhlas. Kalau kerja keras saja, wah kuli namanya. Kalau kerja keras saja, Tuhan udah bilang kok, bukan karena kerja kerasmu, aku kasih kau berkat. Bukan karena ketulusanmu, kamu jadi sukacita. Di dunia ini, kerja keras aja tanpa ada cerdas, bodoh tau. Kalau orang Medan bilang ditoko-tokoin orang aja kau katanya. Tipu-tipu aja kau katanya. Tipu-tipu. Suruh ini, suruh itu, suruh ini. Iya semua. Sampai di rumah dia pingsan. Mungkin masuk UGD langsung. Harus cerdas. Mengerjakan kerja keras tapi cerdas. Harus ada pengetahuan, belajar. Belajar dari orang-orang yang sudah lebih tahu. Gimana kau bikinnya tadi? Bisa, boleh kok kita gitu. Kayak mana kau tadi bikinnya itu? Kok bagus? Atau makanannya kok enak? Ya kita mungkin, memang kita bikin garam, kita bikin ini. Ada orang baca bikin makanan kan, 3 sendok garam misalnya. Tapi yang dibacanya 3 sendok, garamnya di bawah. Sendoknya yang dimasukin 3. Segaramnya belum. Itulah kalau nggak cerdas kan. Paham nggak? 3 sendok garam, 3 sendok. Tapi garamnya itu kan di bawah, nggak nyambung ke sini. 3, mungkin dari atas sudah tepung segala macam. 3 sendok. Nah, sendoknya dimasukin ke itu panci. Garamnya padahal di bawah. Belum dimasukinnya bukan dengan garam. Jadi harus cerdas, itu begitu-gitu juga harus cerdas loh. 3 sendok. Masa sendoknya yang dimasukin, garamnya belum. Sendoknya dimasukin 3 lagi. Emangnya sendok bisa jadi kue? Nggak bisa. Nah jadi kita ya, Alkitab dengan jelas mengemukakan kematian Kristus sebagai korban yang memperoleh penebusan dari perbudakan dosa. Tidak ada darah yang lebih mahal daripada darah Kristus. Bukan dengan emas, apa lagunya? Natali. Bukan dengan emas perak, kau menebus dosaku. Aku lagi suaranya lagi nggak enak. Tapi dengan apa? Ayo, tangan darah dan celah, bukan dengan kau menebus diriku oleh kabar benanmu, ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama, yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Yes, Yesus yang paling berarti sama kita. Itu saya selalu, setiap saat saya bilang, Yesus aku ada di sini. Itu hubungan kita terus sama dia. Di mana saja kita ada. Saya kan masih ngajar Pak Yopi, masih ngajar agama ya. Di beberapa dulu 5 kampus ya. Sampai Jakarta sekarang tinggal 2 kampus. Soalnya saya udah umurnya udah kepala 7 soalnya. Jadi udah enggak kuat lagi loncat sana loncat sini. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, dimanapun kamu ada, dan kita sekarang ini juga ya, bukan mahasiswa aja. Tuhan, aku ada di sini. Itu nggak usah sempat berdoa juga, udah berhubungan kita sama Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah disucikan, sudah dibersihkan dosa kita yang sudah kita buat. Dan mungkin kita nggak sengaja lagi membuatnya di depan, ya bukan yang kita sengaja. Tapi sudah dibersihkan sama Tuhan, kita dituntun. Tuhan, saya ada di sini. Apalagi dalam keadaan yang kejepit, susah. Oh Tuhan, saya ada di sini, itu terus-terusan kita ngomongnya. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Kalau udah keselut banget ya. Enggak ada yang tidak bisa. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tapi tetaplah berhubungan sama Tuhan. Enggak harus begini. Kan dibilang di Alkitab, masuk kamar kunci, jangan ada yang dengar. Oke, itu kita bisa melakukannya mungkin sekali sehari. Atau ada juga yang sekali 2 hari, sekali 3 hari. Atau gimana lah terserah dia. Tapi yang namanya Tuhan aku ada di sini. Itu bisa setiap saat. Di mobil duduk di sini. Sampai-sampai tadi sebelum acara dimulai kita juga udah bisa bilang, Tuhan aku sudah ada di sini di gerejamu. Bukan kita aja yang dilindungin, semua yang ada di situ ikut. Karena gak mungkin Tuhan jaga kita sendiri aja. Semuanya kita dijaga. Apalagi dalam mobil ya, dalam kereta api, dalam pesawat. Tuhan aku dari sini. Tuhan melindungin. Jadi kita berhubungan terus sama Tuhan karena kita sudah percaya bahwa kita sudah disucikan ya, sudah dibersihkan dari segala dosa kita. Jadi tadi ya, sampai mana kita ya? Darah kita sudah nyanyi tadi ya. Hidup ini ku serahkan. Darahnya membenarkan semua orang percaya kepadanya. Membenarkan, jadi darahnya membenarkan semua orang yang percaya kepadanya ya, Roma 3 24-25 itu ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Cuma-cuma loh. Ya, bukan kita harus bawa babi yang saya bilang tadi. Bawa lembu. Yang tidak bercacat lagi, nggak boleh ada luka, nggak boleh ada ini. Kalau orang Batak itu saya nggak tahu, itu tidak bercacat yang itu untuk manusia ya. Nggak tahu kita mungkin habis tabrakan di bawahnya itu ya. Kita mana tahu ya. Darahnya menyucikan hati nurani orang-orang percaya sehingga mereka dapat melayani Allah tanpa kesalahan dengan penuh keyakinan. Ini benar-benar Ibrani 14 ya. Datang menghadap Allah dengan iman dan menghampiri Allah melalui Yesus Kristus. Didefinisikan sebagai bersungguh-sungguh datang kepada Allah untuk memperoleh kemurahan, kasih karunia dan pertolongan, keselamatan, pengudusan dan pembersihan. Semua. Gak ada yang dikurang-kurangin. Darahnya menyucikan umat Allah. Atau darahnya menguduskan umatnya. Yesus menderita di luar pintu gerbang kota Yerusalem agar kita dapat dijadikan kudus, yaitu dipisahkan dari kehidupan berdosa yang lama dan dikuduskan untuk pelayanan Allah. Tuh, udah kita nyanyikan tadi ya. Hidup ini. Apalagi tadi nyanyinya itu, aku harus hafal kita ya. Yesus adalah pengantara. Kristus adalah kurban yang sempurna ya, Roma 6 ayat 10 ya.
Kita ditebus dengan darah yang mahal. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Kita harus hidup bertobat dan di dalam kekudusan. Dalam kekudusan itu ya, kita udah dikasih contoh banyak di Alkitab ya. Seperti Yusuf menolak si cantik Nyonya Kotipar ya. Cantik loh itu. Nah ini untuk laki-laki ya, untuk perempuan juga. Banyak itu yang godaan-godaan. Jadi harus bisa menolak itu semua ya. Kristus sudah datang sebagai imam besar. Mari kita sambut untuk hal-hal yang baik. Untuk hal yang baru bagi kehidupan kita. Yang menjanjikan kemah yang besar dan sempurna bagi kita di sorga. Tempat kekekalan sorga yang mulia ya. Kita sudah ada tempat ya. Tuhan Yesus tidak akan mempersulit kehidupan kita. Seperti pada zaman perjanjian lama. Maksudnya tidak harus menyediakan ini. Berarti orang-orang kaya aja yang bisa dihapus dosanya ya. Atau bisa nyamuk, lalat. Kalau nggak ada duit. Nggak bisa kan? Nggak pernah kita dengar ya kurbannya lalat. Nggak pernah kan? Ngumpulin nyamuk sampai satu apa tuh nggak pernah. Yang penting binatang yang sempurna, yang bagus. Ya duit semua kan. Nah, jadi ini di sekarang ini kita tidak ada lagi, Tuhan Yesus tidak mempersulit kita dengan hal-hal itu ya. Kita malah disuruh kalau kita ada uang kita mempersembahkannya sama orang yang berkekurangan ya, sedekah ya. Itu bahasa Arab sedekah ya. Yesus datang satu kali untuk selama-lamanya. Gak datang lagi untuk menghapus dosa, datang untuk menyelamatkan kita justru, menjemput ya. Tapi ada yang bilang sama saya, pendeta lagi yang bilang, kita ini nanti kalau Tuhan Yesus datang kita ini sudah mati semua. Kita udah mengucapkan Imam Rasuli. Tuhan akan datang menjemput kita, hidup atau mati kan? Mungkin kita lagi di sini kita diangkat kita. Bukan harus mati di bawah tanah dari diangkatnya lagi, tidak. Lagi hidup, lagi di jalan, lagi ada kan di ayat berapa ya saya lupa. Lagi nyabit di sawah ya, satu diangkat satu enggak. Karena yang satu itu baik, yang satu enggak. Yang satu ngikut dia. Nanti kita baca lagi deh, itu benar-benar ada yang di dapur diangkat. Yang di meja makan justru enggak. Padahal kita yang di meja makan yang sudah bersih rasanya ya, udah mandi, udah apa, lagi makan. Lagi tidur juga. Jadi jangan bukan yang mati aja. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kan di situ dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu pendeta nanya saya, katanya yang mati semua, katanya yang nanti sudah mati semua baru datang Yesus. Enggak. Jadi setiap saat kita nggak tahu tanggalnya. Tapi jangan kalian pikir seperti si pendeta mangapin si buaya ya. Semua harta orang diambilnya, mau datang Yesus, ayo kita kumpul katanya. Jangan bikin gitu. Enggak ada itu. Udah dari dulu ada rencana-rencana orang tanggal sekian, dari sekarang belum. Kadang-kadang kita nggak tahu 5 menit ke depan ya. Makanya harus siap-siap ya, siap-siap. Yesus datang. Yesus datang satu kali untuk selama-lamanya ya, itu ayat 12 tadi udah ditulis ya, di Ibrani 9. Untuk pengampunan, untuk kekudusan, melepaskan kita dari perbudakan dosa, dan memastikan pada kita keselamatan. Dan tidak ada lagi keraguan, jangan lagi ragu-ragu. Yesus aku ada di sini. Itu orang yang gak ragu-ragu itu kalau udah bisa bilang demikian ya. Lagi ngapain pun, lagi ujian, lagi mau tidur, habis berdoa juga gak apa-apa. Udah selesai kita berdoa panjang lebar, Yesus aku ada di sini. Padahal bentar lagi udah melek matanya kan. Udah bukan melek merem. Darah Yesus adalah roh Allah yang kekal. Di dalam darah Yesus ada roh Allah yang kekal ya. Dalam domba ada? Dalam darah domba ada? Gak ada. Jadi percuma memang korban-korban
domba segala macam itu. Dalam darah domba tidak ada roh ya. Keselamatan yang begitu sempurna hanya ada dalam Kristus. Ingatkan diri saudara, kemana kita nanti setelah selesai kehidupan di dunia. Orang bilang ada kontrak di dunia ini, ada akhir. Jadi jangan sampai kita bingung mengerjakan sesuatu yang belum bisa kita selesaikan pun, jangan bingung. Saya sering mengalami, bukan sekali dua kali, sering mengalami. Saya blank. Ya namanya usia segini ya Pak Yopi ya. Saya dikasih skrip film tebal ini coba. Aku sampai kadang-kadang kayaknya Tuhan Yesus ada di depan saya. Tuhan, aku memang minta aku supaya dikasih aku dapatkan peran ini. Karena aku banget ya. Aku banget, Batak, mak Batak banget gitu loh. Anak saya aja udah larang. Mami jangan, di Soraya film itu keras. Mami orangnya santai. Mami gak bisa. Apalagi dampingin Ariel Tatum ya, Raditya Dika. Itu Mami gak bisa. Tapi Den, anak saya namanya Deden ya. Den, ini Mami banget. Terus dia gak mau tahu. Oke, aku gak, ini terserah Mami lah. Setelah itu dijalanin sama saya. Barulah ternyata benar. Tapi saya gak bisa berani ngadu sama anak saya lagi. Tapi saya tahu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pasti bantu kita. Saya sujud. Kalau orang Muslim bilang sholat. Ini saya tuh ke lantai. Tuhan aku gak bisa. Tadi saya memang kemarin memang bilang sama Tuhan. Ya ngobrol lah, ngobrol. Itulah keintiman kita sama Tuhan. Tahu gak waktu pas ini. Syuting. Saya gak mau lihat ini. Gak mau lihat skripnya lagi. Aku tahu Tuhan bantu aku. Aku hanya lihat Tuhan ketawa di atas. Suruh saya lakonin. Itu lancar 6 halaman loh. Bukan main-main. Itu saya reading itu 4 bulan. Bisa lupa ada yang lupa ada. Memang 2 kata aja lupa, ulang kan. Makanya ada sampai 60 kali ulang. Kalau saya kemarin saya lihat paling banyak 9, 7. Seringnya itu 4, 3. Kasihan memang kalau kita sampai 60 coba. Itu teman saya itu yang udah bintang besar itu 30 kali. Sampai dia nangis pergi. Nanti lagi lah katanya. Ariel Tatum itu. Itu bintang besar, neneknya juga bintang film besar ya. Joyce Erna. Kakeknya juga. Tapi bisa sampai 30 kali. Saya gak pernah. Saya selalu minta tolong sama Tuhan. Kadang-kadang kita kan bisa, Tuhan kasihlah aku mau banget, tolonglah aku Tuhan supaya, kan kita kadang-kadang berdoa gitu ya, dikasih, kita gak mampu. Mau apa, bilang apa, ngadu lagi sama Tuhan, mau siapa mau ngadu sama Pak Yopi, ini bisa Pak Yopi bantu kita, gak bisa ya Pak Yopi ya. Ngadu sama Tuhan, apa saja itu, urusan anak juga anak saya sekali remaja itu 3 orang. Soalnya setahun 1 ya. Lama saya gak dapat anak. 3 orang. Itu jadi remaja aja sudah masalah. Apalagi ada masalahnya ya. Jadi remaja aja udah masalah. Gak usah ada, hanya jadi remaja aja udah masuk umur remaja. Udah masalah itu. Macam-macam lah, yang ini enggak lah, itu enggak lah, ya macam-macam. Apalagi ada masalahnya. Sama siapa kita ngadu? Sama Tuhan. Ya, jadi begitulah Tuhan Yesus, darahnya itu dalam nama Yesus, dalam darah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sering kita gitu ya, untuk menyembuhkan penyakit juga. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menghapus semuanya. Hati yang kita susah juga, sedih. Darah Yesus bisa menghiburnya. Darah Yesus. Bayangin aja kita disimbur sama darah Yesus, disiram. Padahal kita disiram air PDAM ya. Darah Yesus menyiram aku. Ya itu tadi seperti anggur yang kita minum. Benar-benar darah Yesus yang kita minum. Darah Yesus. Jadi aku sudah nyatu sama Yesus. Tetaplah di dalam Yesus. Itu roti kan tubuhnya. Ya itu tangannya kayak yang kita
daging tangannya kayak daging ini kayak kita gigit, pokoknya udah kita makan. Kalau kita udah mau makan rotinya. Jadi Yesus itu, Tuhan Yesus sudah nyatu sama kita. Makanya kita tidak takut mengatakan, Tuhan Yesus, aku ada di sini. Jadi kita nggak gentar, nggak ragu, bisa kita ngerjainnya. Lebih daripada yang kita mimpikan. Lebih daripada yang kita cita-citakan. Lebih bagus daripada yang kita inginkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga, yang sudah hadir di tengah-tengah kami berupa firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi rema kehidupan bagi kami selanjutnya. Darah dan daging-Mu ada di dalam kami untuk kami terus bekerja, melakukan tugas-tugas kami, sesulit apapun itu. Kami yakin dan percaya Engkau bersama kami. Engkau tetap menjaga kami, membantu, menolong, dan terus memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah Tuhan berikan dan yang akan Tuhan tambahkan kepada kami. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.